Baik sahabat, seperti yang sudah Dr. Joy katakan sebelumnya bahwa Dr. Joy akan berusaha menjawab Q&A dari sahabat sekalian. Ini ada beberapa Q&A yang sudah dipilih oleh tim Dr. Joy dan akan Dr. Joy jawab sekarang. Ini ada pertanyaan, pingin sekali konsultasi sama Dr. Joy tapi takut biayanya mahal. Waduh, jadi sebenarnya Dr. Joy itu memberikan waktu untuk telekonsultasi bebas biaya. Jadi kalau sahabat ada permasalahan otak, permasalahan saraf tulang punggung, tumor otak, stroke atau apapun, silakan daftar aja ke admin Dr. Joy untuk bisa mendapatkan telekonsultasi gratis tidak dipungut biaya. Dan pun kalau misalnya sahabat ada yang domisili atau rumahnya dekat dengan tempat praktek Dr. Joy, kalau untuk konsultasi silahkan datang aja, karena biasanya kalau seperti itu Dr. Joy akan membantu pembiayaannya, jadi nggak usah khawatir. Namun memang harus diakui kalau untuk biaya tindakan operasi, karena itu semua menyangkut rumah sakit dan kebetulan rumah sakit Dr. Joy itu belum ada yang bekerja sama dengan BPJS, jadi mungkin kita akan memiliki kendala di sana, tapi pasti Dr. Joy akan mencarikan solusi untuk sahabat sekalian. Pertanyaan yang kedua, apakah operasi tumor otak itu aman? Jawabannya adalah aman. Ya, memang tumor otak adalah penyakit yang menakutkan dan sebagian besar tumor otak, ya nggak semua, tapi sebagian besar tumor otak itu bisa dioperasi dengan aman. Memang ada tumor otak yang sangat berbahaya, seperti yang lokasinya di talamus, di batang otak, dan memiliki risiko. Nah, tentu saja untuk tumor-tumor yang berisiko seperti itu, kita memiliki banyak modalitas atau jenis-jenis terapi yang lain. Moga-moga menjawab ya pertanyaannya. Bagaimana dengan penanganan diffuse intrinsic pontine glioma di IPG, apakah bisa dioperasi karena fungsi geraknya semakin terganggu? Memang harus diakui di IPG itu masih menjadi salah satu tantangan dalam dunia bedah saraf, dan di IPG itu bukan ranah untuk dilakukan tindakan operasi sebagai lini pertamanya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu di mana di IPG itu memberikan ekstensi massa yang keluar dari batang otak, kita bisa membantu mereduksi massa itu untuk melakukan dekompresi batang otaknya, tapi bukan untuk mengangkat semua tumor yang ada di batang otaknya. Kakak yang bertanya tentang pertanyaan ini, boleh kirimkan gambar MRI-nya ke Dr. Joy. Nanti ditunggu dan Dr. Joy akan memberikan analisa dan ekspertise Dr. Joy tentang kasus yang diderita oleh kakak atau saudaranya kakak ya. Dok, apakah operasi saraf ke-8 tidak bagus hasilnya? Ini terus terang Dr. Joy tidak tahu kira-kira operasi saraf ke-8 apakah ini suatu tumor atau penyakit lain. Tapi umumnya kalau memang ini adalah suatu vestibular schwannoma, karena vestibular juga adalah saraf ke-8, seharusnya ini adalah tumor jinak dan kemungkinan besar hasilnya akan baik. Ya, memang mungkin ada beberapa kemungkinan risiko kelemahan saraf, mungkin ada kelemahan saraf wajah, kelemahan saraf pendengaran, tapi biasanya umumnya bisa berhasil dengan baik dan dengan kemajuan teknologi, neuronavigasi dan IOM serta dengan mikroskop, risiko-risiko terjadinya kelumpuhan saraf atau komplikasi berat menjadi lebih sedikit angkanya, lebih kecil. Pencegahan tumor otak serta bagaimana mendeteksi awal tumor otak. Oke, baik. Jadi memang sampai sekarang belum diketahui secara pasti apa penyebab tumor otak. Tapi yang jelas kalau sahabat memiliki gejala-gejala seperti sakit kepala yang menahun, kemudian sakit kepala yang rasanya menekan, terutama sakit kepala yang timbul pada saat bangun tidur pagi hari dan terus-menerus terjadi.
selama berbulan-bulan. Nah itu sahabat harus waspadai, ada kemungkinan tekanan intrakranial telah terjadi dan kemungkinan akibat tumor otak. Lalu selain sakit kepala mungkin bisa disertai juga dengan contohnya gangguan saraf kelopak mata, gangguan saraf pendengaran, gangguan penglihatan, ataupun dengan gangguan sensorik kesemutan atau gangguan bicara. Nah itu semua harus diwaspadai kemungkinan adanya tumor otak. Nah tentu saja pencegahannya, kalau mencegah tumor otak ya belum tahu sampai saat ini ya. Lakukan hidup sehat, moga-moga sahabat terhindar dari penyakit tumor otak. Tetapi bagaimana mencegah tumor otak dari membahayakan hidup kita? Nah, itu yang lebih penting. Ya, caranya adalah dengan deteksi dini, jangan anggap enteng keluhan-keluhan yang sahabat rasakan. Halo Dr. Joy, saya mau bertanya apakah tumor meningioma ukuran 2 cm bisa sembuh dengan obat-obatan tanpa operasi? Harus diakui bahwa lini pertama meningioma itu adalah tindakan operasi. Apalagi kalau meningioma itu lokasinya di permukaan atau di area yang mudah untuk dicapai dengan operasi. Karena sampai sekarang belum terbukti ada obat-obatan yang bisa efektif menyembuhkan meningioma. Dan radiasi pun, yaitu dengan penggunaan sinar X, sinar gamma, itu juga belum bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk penanganan meningioma. Jadi tetap lini pertama meningioma adalah pengangkatan tumornya. Apakah semua meningioma harus diangkat? Tentu saja tidak. Kita akan mengangkat tumor ini kalau memang tumor ini sudah memberikan gejala, sudah mengganggu fungsi-fungsi otak, fungsi saraf lainnya. Ya, baik, itu sekian pertanyaan-pertanyaan dari follower, dari sahabat sekalian yang mungkin sudah dijawab oleh Dr. Joy. Sahabat jangan sungkan-sungkan untuk tetap lakukan Q&A dan Dr. Joy akan usahakan jawab pertanyaan sahabat sekalian.